tentu akan menjadi hal yang sangat kompleks ya, Mas. Bahwa konektivitas tidak hanya berbicara soal jalan tentu, tapi dari kebutuhan mendasar baik pendidikan, internet dan lain sebagainya ini harus jadi satu kesatuan. Bagaimana bahwa eh, pikiran kita, bahwa terutama pikiran orang-orang Madura bahwa konektivitas tidak hanya di jalan, ya kan? Tapi juga hal-hal lain yang tentu menjadi eh, percepatan dari berbagai sektor dan bidang kayak gitu. Maka saya yakin dengan kemauan dari masyarakat yang terus mendengungkan soal kebutuhan itu sehingga pemerintah bisa responsif, maka tidak ada yang tidak mungkin ini bisa terwujud. Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama Fanhar dan kita pengen ngomongin soal konektivitas. Ya kan, kalau kita bilang Jawa Timur itu banyak pulaunya, kamu pasti, mosok loh, ya jangan salah. Di Madura itu pulaunya banyak. Dan karena kita akan fokus ke sana, konektivitas antar wilayah di Madura. Tak datengin langsung pakarnya. Dari PKS Mas ya, Betul, anggota DPRD Jawa Timur Komisi D. Komisi D Pas Pembangunan. juga urusan pembangunan Mas Hari Sandi. Iya, betul. Apa kabar Mas Hari Sandi? Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kalau kita ngomongin soal Pulau Madura, konektivitasnya loh Mas. Banyak yang nggak percaya kalau di sana itu banyak pulau-pulau kecil gitu kan, dan betul. nggak semuanya tersambung. Betul. Seberapa parah memang Mas kondisinya Mas? Ya tentu tidak hanya saya Mas Farhan ya. Beberapa anggota DPRD provinsi sangat getol menyuarakan soal adanya konektivitas penghubung antar pulau kecil dan pulau daratan lah kalau tidak salah. Salah satu contohnya yang getol kita suarakan saat ini adalah yang deket-deket dulu Mas Farhan. Kalau yang jauh-jauh kan kita mustahil untuk diadakan transportasi penghubung. Misalnya di Pulau Talango dengan Kaliangat. Walaupun akses dermaga di sana sudah mencukupi, tetapi kebutuhan akan transportasi dalam hal ini pengiriman logistik dan lain sebagainya ini sangat dibutuhkan. Jadi banyak permintaan dari masyarakat Talango bagaimana dermaga yang ada di Kaliangat maupun di Talango ini bisa diperbanyak. Itu yang menjadi PR bagi kita bersama saat ini. Kalau dibilang Talango tadi Mas ya, apakah hanya itu atau ada beberapa wilayah lain yang ini loh harus diperhatikan? Mereka itu tertinggal banget loh. Ada yang lain nggak Mas Aris? Kalau dilihat secara keseluruhan sangat banyak Mas ya. Tentu wilayah kepulauan ini seperti Sumeneb tentunya beberapa di kawasan yang ada pulau-pulau kecilnya ini tidak hanya akses transportasi jalan, tetapi lebih kepada hal-hal menyangkut listrik, internet yang semuanya mendukung dalam hal konektivitas. Dalam hal ini internet salah satunya sebagai dasar dari konektivitas itu sendiri masih belum terpenuhi. Banyak banget berarti Mas ya? Banyak banget. Iya sih, Fanhar itu juga pernah baca. Sapi itu di Madura berenang. Enggak bebek yang berenang, enggak. Di Hewan Spudi, betul. Pulau Spudi. Hewan apa yang bisa berenang? Sapi di Madura, enggak salah. Iya. Nah, itu kan berarti memang itu jadi problem gitu, Mas. Iya, betul. Masalah itu jadi problem. Kendalanya di mana, Mas? APBD kurang kah atau Tentu kendala terbesar tentu adalah minimnya integrasi antar transportasi darat dan laut, Mas Farhan ya. Banyak daerah di Madura yang jauh dari pelabuhan atau terminal besar, sehingga distribusi barang dan mobilitas orang menjadi lambat dan mahal. Tentu infrastruktur jalan desa juga masih banyak yang belum mantap, yang saya jelaskan tadi. Nah, transportasi antar kabupaten ini tentu juga belum optimal. Oh, ini nggak cuma kepulauan ya? Tidak punya kabupaten kepulauan juga ya? Yang ini yang menyulitkan masyarakat, terutama yang tidak punya kendaraan pribadi. APBD nggak cukup kan Mas untuk nalangin bangun gitu? Ya, APBD sebenarnya kita kan tidak harus menyalahkan dari soal anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ada keterkaitan baik dari anggaran provinsi maupun kabupaten, ada sinergi yang nantinya bisa diciptakan bersama. Tentu dengan adanya sinergitas ini, proyek-proyek yang dibangun baik dari provinsi, kabupaten ini bisa sejalur. Maksud saya pembangunan ini tidak hanya pada saat itu juga, tetapi bagaimana ini berkesinambungan. Maka penting baik dari APBD provinsi
yang menyediakan anggaran dan perencanaannya dari kabupaten ini kan sangat penting, Mas. Harus Sehingga sinkron ya. harus sinkron. Iya, Betul. iya. Kendalanya untuk nyingkronin apa toh memangnya, Mas? Eh, Keterlibatan atau visi misi yang harus dibangun bersama ini tentunya, Mas. Oke. Yang menjadi kendala saat ini adalah lemahnya di komunikasi, baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Lu kan WA-an bisa toh, Mas? WA-an Ya, ini bisa. kan kalau mikir simpelnya loh ya kan. Betul. WA-an kan bisa Iya, loh, Mas. iya, iya. Atau sekarang Zoom lah ya kan. Zoom, ya. Apakah itu tidak rutin? Ini kan teman-teman DPRD kan pasti sering mengeval, rapat dengar pendapat, hearing sama Betul, teman-teman betul. OPD. Masalah komunikasi ini kok bisa jadi masalah? Jawaban mereka prihatin, Mas. Gimana, Mas? Ya, semua ini berawal dari kemauan, Mas. Oke. Kemauan orang nomor satu di kabupaten untuk bagaimana menyuarakan atau mengintegrasikan kendala-kendala yang ada di bawah. Ini yang jadi modal utama kan tentu. Nah, ketika ini bisa dioptimalkan secara baik, maka tentu kita juga tidak akan menutup mata. Selagi ini untuk kepentingan masyarakat ya, fine-fine aja sih menurut Harusnya saya. seperti itu. Harusnya seperti itu. Ya, masalah kemauan ini ego sektoral. Berarti Betul. masih ada ya masalah. Betul. Tak kira wis gak ono loh, Mas, masalah ego sektoral. Ternyata masih jadi problem gitu kan. Iya, betul. Dan dari tahun ke tahun kalau Vanhar baca di berita-berita gitu kan, masalah akses, masalah konektivitas itu selalu jadi problem. Kalau misalkan ini nggak diberesin, Mas, kemauannya nggak muncul, nggak segera ada gitu kan. Versi Mas Haris, problem besarnya bakal muncul seperti apa, Mas? Tentu ini akan menjadi ketimpangan yang sangat luar biasa, Mas. Artinya ketimpangan ini akan memperbesar kesenjangan ekonomi antar wilayah. Daerah yang sulit diakses akan tertinggal dalam pembangunan. Tentu ujung-ujungnya investasi akan enggan masuk. Nah, potensi lokal tidak akan berkembang karena distribusi yang lambat dan biaya logistik yang mahal. Lama-lama bisa menciptakan ketimpangan sosial yang lebih tajam. Ini sangat bertentangan dengan semangat pemerataan yang saya bilang tadi. Iya juga sih, dampaknya panjang. Berarti ini kemauannya harus segera dimunculkan. Betul. Didorong, Mas. Betul. Ayo ndang gitu. Bangun. Ayo bersama-sama. Iya, ono WhatsApp, ada Zoom, ayo bisa lah seminggu sekali gitu kan. Coffee morning itu nggak harus hadir gitu kan. Betul. Dan Jatim itu kalau nggak salah satu-satunya provinsi yang masih punya Bakorwil. Betul. Nah ya harusnya kan Bakorwil ini penghubung yang Bakorwil Kabupaten Pamekasan juga ada. Lah ya itu. Di Madura. Jangan sampai Bakorwil ini jadi pos buangan gitu kan, Mas. Jangan sampai gitu kan. Harusnya menjadi ini ya, menjadi perwakilan lah. Katanya Dalam hal perencanaan tadi. Betul, mereka yang ada di bawah, mereka yang ada di lokasi, ya ini ayo dibangunkan gitu kan. Betul. Jangan cuman ya wis lah ya pos buangan akhirnya orang-orang yang di sana kerja syarat gitu. Jangan sampai kayak gitu loh, Mas. Betul. Tapi kalau kita bicara soal konektivitasnya, Mas, itu kan ya jalan tadi kata Mas Haris kan problem, pelabuhan juga problem, bandara. Iya kan, bahkan di daratannya pun di Madura daratannya pun itu juga antar kabupaten juga masih masalah. Vanhar itu pernah baca ada rel kereta dulu di Madura. Iya. Dan sampai sekarang relnya masih ada. Relnya masih ada. Nggak pengen dibangkitkan, Mas. Tentu ini saya sepakat ya, Mas. Konektivitas kan harus dilihat secara holistik, termasuk pelabuhan rakyat, dermaga, penyeberangan, bandara perintis, dan termasuk rel kereta logistik ya. Di Madura misalnya pelabuhan seperti Kaliangat perlu dioptimalkan untuk menghubungkan kepulauan dan daratan. Jalur kereta api ini yang belum masuk ke beberapa kabupaten juga perlu dibuka. Integrasi antar moda ini yang bisa mempercepat pemerataan akses. Nah, di rel kereta api itu dari Kaliangat dulu, Mas. Kaliangat sampai Kamal. Panjang loh itu, Mas. Panjang. Iya. Dan relnya masih ada. Lah, kalau direaktivasi kembali ya monggo, ini tergantung dari pemerintah daerah tentunya juga. Betul. Karena memang banyak yang sudah dibangun kios-kios di lahannya sudah kepake ya. Lahannya sudah kepake dan itu masih menjadi milik PT Kereta Api, Mas. Itu. Tapi kalau reaktivasi dan lahannya udah kepake problem baru. Problem baru biasanya ya. Kan gitu, biasanya kan? seperti itu. Iya. Ya itu makanya dibutuhkan adanya kesungguhan dari pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk bersama-sama berkomitmen bersama bagaimana ini tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau hanya dukungan dari pemerintah pusat kan juga tidak bisa. Karena ada pemerintah daerah di situ. Iya.
Jadi didorong pun dari atas, kalau yang tengah mandek ya mandek, Iya, Mas. jadi perlu adanya niat yang tulus secara bersama-sama. Niatnya udah muncul belum, Mas? Dari Niatnya beberapa. sudah muncul kok. Dari Sumeneb kemarin kita ketahui bahwa Bupati Sumeneb getol untuk menyuarakan hal ini ya, sampai ke pusat kayak Oke. gitu. Dan ini juga menjadi pertimbangan oleh Ibu Gubernur Oke. bagaimana 5 tahun ke depan ini salah satunya rel kereta api ini bisa juga direaktivasi. Wow, 5 tahun ini Iya, 5 ada tahun. progres untuk reaktivasi Iya. rel kereta. Ya, tentu ini kan harus dibutuhkan dari kemauan juga dari Iya pemerintah sih, daerah kan, ya kan? betul. Ya, betul. Wah, tadi itu aku asal nyeplos loh Empower. Asli, asal nyeplos, nggak pengen dibangkitkan tak. Ternyata itu sudah jadi rencana. Sudah jadi rencana. Wah, ya. Ya, tujuannya adalah pemerataan, Mas. Pemerataan. Tujuannya, dan ini sudah jadi bahasan untuk di circle betul. teman-teman DPR di Indrapura ya. Betul. Wah, ya. Ini jadi menarik sih Empower. Dari asal nyeplosku ternyata lagi on progress untuk dilakukan. Beneran. Padahal masih punya banyak pertanyaan nih buat Mas Haris, karena konektivitas itu dampaknya sistemik ya Mas ya. Iya. Harga logistik bisa naik. Aku kapan hari baca harga bensin itu sempat 50.000. Iya, betul. Yang eceran di kepulauan ini kan karena tidak terkoneksi dengan baik. Iya. Nah, makanya kamu jangan kemana-mana ya Mawar. Kamu tetap di podcast Suara Rakyat episode kali ini. Lanjut lagi ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat dan masih sama Fanhar dan Mas Haris di sini. Betul. Mas, kalau kita bicara konektivitas, dampaknya pewajan. Harga logistik juga bisa naik ya kan. Tapi apakah itu hanya bicara soal pembangunan jalan tuh sebenarnya? Tentu tidak sederhana itu, Mas Farhan ya. Jalan itu penting, tapi konektivitas itu sistem. Oke. Jadi hanya tidak sekedar aspal. Kita butuh jaringan yang lebih terhubung dari jalan desa, pelabuhan kecil hingga internet desa. Tanpa integrasi dari kesemuanya ini, jalan bagus pun tidak bisa maksimal manfaatnya. Jadi jangan hanya fokus jalan, tapi ekosistem mobilitas yang menyeluruh yang harus kita utamakan. Termasuk internet kalau internet gitu. Ya betul. Padahal ini berat loh Mas, konektivitas internet, karena listrik aja, bukan pesimis ya, tapi kok feelingku itu banyak daerah di Madura yang belum tersentuh listrik karena Betul. akses itu tadi. Betul. Lah kalau listriknya aja belum masuk, internetnya gimana Mas? Iya. Jadi internet ini kan jembatan bagi warga untuk mengakses informasi, layanan dan pasar. Jadi hubungannya kepada UMKM tadi. Dan saat ini pemerintah provinsi dalam hal ini sudah getol membangun PLTS di beberapa kepulauan. Dan ini patut kita apresiasi, Mas. Sehingga internet ini juga bisa masuk. Jadi kan tadi hanya bukan jalan yang kita fokuskan, tapi bagaimana internet juga bisa sampai ke pelosok-pelosok, sehingga UMKM bisa jualan online, siswa bisa belajar daring, kayak gitu. Petani juga bisa tahu harga pasar. Nah, apabila di daerah terpencil ini sudah masuk internet, ini saya rasa pemerataan juga akan menjadi bisa tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain yang sudah maju. Sudah mulai PLTS dibangun, Mas. Sudah tenaga mulai. surya berarti. Ya, harusnya turah-turah sih ya, energi matahari di sana harusnya loh ya kan. Tinggal ya maintainnya aja, jangan sampai habis dibangun selesai tinggal geledak, Mas. Itu kan bahaya di situ. Nah, tapi kalau kita singgung sedikit soal UMKM nih, Mas Haris. Selama ini berarti mereka konektivitasnya bersandarnya itu ke pelabuhan-pelabuhan rakyat dong ya berarti. Betul. Itu yang jadi tulang punggung pergerakan barang UMKM di Madura selama ini. Selama ini seperti itu, Mas. Jadi pelabuhan pelabuhan rakyat itu memang punya peran strategis dalam menghubungkan pulau dan distribusi barang selama ini. Banyak nelayan dan pedagang kecil mengandalkan pelabuhan kecil ini untuk logistik dan mobilitas. Sayangnya banyak yang belum tertata baik. Maka penting kiranya kita juga berpikir bersama-sama bagaimana pelabuhan ini bisa baik, sehingga mobilitas barang juga baik, dan kalau dikelola dengan benar, pelabuhan ini bisa menghidupkan ekonomi pasar. Pemerintah juga harus mulai berinvestasi di pelabuhan kecil ini, bukan hanya pelabuhan besar. Ya harapannya agar UMKM bisa meningkat. Tapi atau naik kelas. Kondisinya gimana ini Mas, pelabuhan-pelabuhan rakyat ini? Dari pengamatan Mas Haris selama ini.
Saya rasa sangat parah, Mas. Jadi banyak yang masih belum bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau menurut saya, Mas. Karena Karena memang saking parahnya, saking parah, saking nemennya ya Mas saking ya. nemennya. Kayak gitu. Padahal setahuku Mas ya, setahu Vaner itu ada bukan BUMD, tapi kalau nggak salah itu anaknya BUMD yang fokus di pelabuhan-pelabuhan rakyat itu. Nggak pengen suruh garap Madura gitu kan Mas? Ya, kalau kemauannya tidak ada ya tidak bisa juga Mas kayak gitu. Jadi harus kita tekan harusnya. Harus ditekan. Iya. Karena tadi loh pelabuhan rakyat itu kan jadi tulang punggung untuk UMKM. Tapi kondisinya itu nggak nemu kata-katanya karena nemen gitu kan. Berarti kan ini harus jadi satu fokus juga untuk dibangun. Belum bicara soal konektivitas jalur darat, laut sama udara deh. Ini core-nya dulu kan harus diperbaikin dulu. Ya. Tapi bisa nggak Mas? Maksudnya at some point di masa depan gitu kan, di Pulau Madura itu udara, darat, lautnya itu terkoneksi dengan baik gitu loh. Penting nggak sih itu? Saya sangat yakin ya Mas ya, bahwa integrasi ini yang membuat sistem konektivitas efisien dan cepat antara darat, laut, dan udara. Sehingga barang dari desa bisa langsung dikirim ke kota atau luar negeri tanpa harus gonta-ganti secara ribet. Masyarakat juga bisa berpindah tempat dengan mudah kayak gitu. Tentu apalagi untuk daerah kepulauan seperti Madura, Mas. Itu dia. Dengan integrasi biaya logistik bisa ditekan dan jarak tempuh bisa dipangkas. Ya, ini yang penting. Ini akan berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Karena kita harus semuanya harus berbenah, Mas. Karena UMKM ini juga kita ketahui menjadi penyumbang PDRB terbanyak ke pemerintah. Sampai 62%. Loh, produk domestik brutonya, PDB-nya sampai 62%. Jauh dengan industri manufaktur skala besar yang ada di Jakarta. Ironi loh. Mereka jadi tulang punggung tapi nggak diopeni gitu. Makanya. Agak tragis loh. Dengarnya tuh kayak miris gitu loh. Miris. PDRB-nya 62%. Gede banget loh itu. Tapi ternyata fokus ke sananya. Akses logistiknya, pelabuhan rakyatnya aja deh gitu. Ternyata belum terkondisikan dengan baik gitu loh Mas. Betul. Wah. Ini berarti harusnya ya kalau kita bicara arahnya ke sana gitu kan. Tapi selama ini Mas, ketika ada proyek-proyek dari pemerintah provinsi yang Mas Haris ketahui, arahnya udah fokus ke UMKM atau jangan-jangan ke sektor-sektor lain nih yang menguntungkan dalam tanda kutip ya, bukan mau suuzon tapi biasanya di banyak wilayah itu seperti itu, diarahkan ke sektor-sektor khusus yang entah dengan alasan apa gitu Mas. Gimana so far Mas selama ini di Madura? Jadi belum sepenuhnya berpihak Mas ya. Jadi karena masih banyak proyek infrastruktur yang berpusat di kota besar atau daerah strategis industri. Padahal daerah pinggiran ini seperti pulau-pulau kecil juga punya potensi besar kalau diberi akses. Kita butuh kebijakan afirmatif untuk mendorong pembangunan ke wilayah tertinggal saat ini. Kalau tidak, maka apa yang menjadi momok kita, ketimpangan ini akan makin dalam. Dan ini saya rasa tidak harus dibiarkan sedemikian rupa karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pusat, ini harus bersama-sama. Harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Salah satu bergerak sendiri kasihan. Berat ya gitu. Berat. Dan nggak akan mampu. Nggak akan bisa. Pusat juga pasti menghormati pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri, kabupaten, provinsi, APBD-nya nggak mungkin kuat. Betul. Pemerintah desa ya apalagi pakai uang dari mana gitu kan. Dana desa dipakai bangun jalan ya habis duitnya kan. Betul. Iya. Tapi kalau tadi Mas Haris singgung soal pulau-pulau kecil. Sebenarnya saya sepakat Mas, itu harus didorong karena siapa tahu muncul tuh potensi pariwisata gitu gak sih Mas? Iya betul. Potensi pariwisata yang selama ini hidden gem kalau kata anak agensi, dia bisa muncul. Memang ada yang kiranya bakal jadi potensi pariwisata baru gak sih Mas? Kalau potensi sangat banyak Mas. Saya ambil contoh di Sumeneb. Artinya ada Pulau Kilia, Kililabek, yang pariwisata yang sudah terkenal, tapi akses transportasi sangat minim, dan ini juga menjadi kendala. Satu sisi mereka sudah punya sumber daya yang luar biasa, tapi untuk akses ke sana tidak ada, percuma juga. Jadi harus ada pembagian peran yang jelas atau koordinasi yang aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Iya juga sih, ini semuanya harus bergerak sinergi. Karena
bisa jadi pusat itu nggak tahu apa yang harus dibangun. Iya, Pun iya. pemerintah daerah ya, walaupun ada Bakorwil, tapi Iya, kan baru. ya orangnya kan nggak banyak Betul. gitu kan. Tapi masyarakat bisa dorong ini ke atas, jalurnya lewat mana, Mas? Langsung ke Mas Haris sebagai anggota DPRD? Jadi masyarakat itu bisa mulai dari menyuarakan kebutuhan akses di forum desa atau media sosial. Ini salah satu kunci juga banyak teman-teman yang siapa yang tidak tahu media sosial sekarang kayak gitu. Jadi komunitas juga bisa bikin pemetaan akses atau usulan program prioritas pembangunan. Nah, selain itu juga keterlibatan dalam musrembang. Ini penting karena musrembang ini menjadi awal dari terselenggaranya pembangunan. Oh iya, Kayak iya, gitu. iya. Dan kita jangan hanya jadi penerima, tapi juga jadi penggerak. Kayak gitu. Nah, Aspirasi warga ya itu penting untuk mendorong respon pemerintah. Ini pentingnya, Mas. Jadi semuanya harus berkolaborasi memang. nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa jalan Dapat sendiri. undangan ikut musrenbang gimana, Mas? Ada. Iya kan, karena kan Pemerintah daerah kan sudah ada Eh. biasanya. Biasanya pengundangan dari organisasi kepemudaan. Oke. Semuanya dilibatkan kok. Iya, 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 Semuanya iya. dilibatkan. Jadi bisa kok sebenarnya kamu ikut-ikut itu bisa. Tapi ya harus aktif, nggak bisa kamu diem terus Iya. moro-moro besok, aku pengen ikut. Nah itu angel. Kalau kayak gitu butuh jenjang dulu. Tapi terakhir ya Mas Haris, untuk segmen kali ini ya. Kalau boleh kita petakan secara general, ada nggak 3 titik rawan di Jawa Timur atau mungkin Madura yang ini butuh nih konektivitasnya harus kita garap nih? Ada nggak Mas? Titik-titik rawan menurut Mas Haris? Jadi prioritas gitu. Yang pertama tentu adalah Sumeneb, Mas. Sumeneb ya. Sumeneb Kepulauan, terus Pacitan Selatan sama Banyuwangi Selatan. Ini menjadi akses yang rawan yang harus kita benahi saat ini. Pertama, dari ketiga jalur penghubungan antar kabupaten ini tentu belum terintegrasi dengan baik. Ketiga titik punya potensi besar, tapi terkunci karena akses. Jadi harus jadi perhatian utama dalam 5 tahun ke depan ini. Oke. Itu yang harus jadi fokus utama. Betul. Potensinya luar biasa, aksesnya yang ya sama luar biasa miris tapi kan Betul, luar biasa miris. Kita akan fokus ke situ ya Mawar, tapi kamu jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat bareng sama Fanhar dan Mas Haris dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Mas, tadi kan kita terakhir bicara soal ketika konektivitas itu bisa nyambung, Betul. bisa connect gitu kan. Ada banyak sektor yang bisa terselamatkan atau mungkin malah bisa tumbuh. Kalau sektor real jelas UMKM, pangan, itu clear Mas. Iya, clear. Kok tak rasa, Fanhar rasa itu ada kok sektor lain yang ini jarang orang pikir. Properti misalnya. Berarti. Sejauh mana efeknya ke dunia properti, Mas? Tentu sangat berefek ya. Jadi karena kita ketahui dari tiap tahun ke tahun, dari perkembangan zaman juga, tidak mungkin suatu pusat kota ini tidak akan padat. Jadi kan harus melebarkan sayap. Pelebaran sayap ini tentunya harus dibarengi dengan akses jalan atau akses listrik juga dan lain-lainnya yang mumpuni atau terpenuhi. Karena dengan adanya pemenuhan akses ini, maka pengembangan kota baru juga akan terlaksana dengan baik. Iya sih, karena Tidak mungkin semuanya berebutan di tengah kota. Nah, ya itu. Kan Lahannya ya juga sudah tidak ada. Lahannya nggak ada dan penduduk makin banyak. Itu nggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Ketika orang bilang, ya ledakan penduduk, iya. Dan ini butuh area-area properti baru. Betul. Biar nggak makan lahan hijau di tengah kota kan, Mas? Betul. Iya sih, nggak usah di Madura deh, di Surabaya. Di Surabaya sudah padat. Iya, sawah wis gak ada loh ya, Bang. Ada sawah, tapi kan ya nggak banyak gitu kan. Betul. Karena semua orang nyari ya properti di area premium. Iya. Ketika itu dibangun, area-area pinggir ini dibangun oleh pemerintah, bisa jadi jawaban juga. Jawaban juga. Tapi butuh konektivitas, Mas. Ya. Betul. Karena ini berarti, wah dampaknya panjang nih. Distribusi logistik salah satunya. Kira-kira ketika itu dipercepat, Mas, pertumbuhan ekonomi meroket nggak? To the moon nggak sih, Mas? Oke. Tentu kalau akses barang itu bisa dipercepat ya tentunya ya. Harga bisa lebih stabil. Barang juga tidak cepat rusak, dan distribusi jadi efisien. Hal ini sangat penting untuk produk pertanian tentu dan perikanan yang cepat busuk. Nah, Yaitu kan dia. percepatan logistik ini juga membuat bikin UMKM bisa bersaing karena ongkos
kirim sangat rendah. Wah, iya sih ya. Ketika konektivitas itu dibangun, infrastruktur dibangun, nelayan-nelayan dikasih cold Betul. storage, cakep sih Mas. Cakep Iya ya. kan, ikan itu masuk cold storage dulu dibekukan, Iya, betul. kirim karena jalurnya udah aman, akhirnya mereka nggak busuk gitu kan. Betul, betul. Wah, ini perekonomian teman-teman nelayan di Madura yang mayoritas nelayan Dan nelayan. itu bisa tumbuh sih Mas. Betul. Tapi hambatan ini sudah muncul nggak ya? Betul. Ketika Mas Haris reses. Kemarin banyak yang memperjuangkan soal ini, Mas. Jadi sebenarnya problem kita saat ini, mereka juga permintaannya tidak muluk-muluk. Transportasi, akses yang mudah transportasi ini juga harus kita harus kita sediakan. Karena pemerintah memang wajib untuk menyediakan ini semuanya. Karena mereka sudah berjuang, tapi ketika sudah mereka menangkap ikan ini, tapi kan kalau masih lama dari hal transportasi ini, mereka juga akan rugi kayak gitu. Ini Jadi, yang juga di ini. nggak optimal juga, udah susah-susah nangkep ikan di laut, betul. busuk gitu kan. Oke, jadi ini tuh masalahnya sistemik dan butuh effort Betul. banyak pihak Mas ya. Betul. Apakah cold storage konektivitas untuk teman-teman nelayan itu menurut Mas Haris adalah ini proyek besar nih yang harus digarap Pemprov Jatim di ya, mungkin jangka pendek lah. Apakah itu atau ada yang lain Mas yang menurut Mas Haris enggak, bukan yang itu, tapi yang ini nih proyek yang harus diperjuangkan itu yang ini. Gimana Mas? Menurut saya infrastruktur fisik tanpa infrastruktur sosial ini akan jadi mesin tanpa pengemudi, Mas. Kita butuh SDM yang siap, masyarakat yang sadar dan kelembagaan yang solid. Pendidikan, pelatihan dan budaya kolaboratif harus dibangun bersamaan. Karena konektivitas yang adil hanya bisa dijaga kalau masyarakat juga berdaya. Nah, ini yang harus kita sama-sama ketahui lah, Mas Farhan. Oke, berarti sebelum ngomong infrastruktur fisik, ini SDM juga harus digarap berarti harus Mas, digarap juga. Kok akeh Mas PR Mas? Iya kan? Jadinya mikirnya kayak gini. Ternyata PR-nya banyak loh. Kita bicara konektivitas itu nyambungnya sampai ke pembangunan SDM. Iya. Untuk masalah ini aja Mas, ngapunten, Vanar pernah baca indeks pembangunan manusia di Madura itu nilainya cukup rendah, cukup rendah kan? ya, betul. Masalahnya di mana Mas? Kalau saya melihat dari semua berhubungan, Mas. Tidak hanya pendidikan ya, dunia pendidikan. Kalau berbicara itu di Pamekasan, di Kabupaten Sumeneb juga banyak tumbuh berkembang universitas-universitas baru. Tapi dari yang lain, industri lokal, perusahaan-perusahaan lokal juga sangat minim di sana. Jadi mereka lulusan-lulusan baru banyak yang tidak mampu untuk mengaktualisasikan apa yang mereka dapat dari bangku kuliah, sehingga mereka mencari kerja juga di luar Madura. Oke, Ini yang membuat mereka Iya. Jadi ini kayak masalah ayam telur Mas kalau buat Vanar ya kan. Ada dua nih, infrastruktur fisik sama sosial. Mau yang mana dulu? Betul. Tapi kalau digarap bareng-bareng kuat nggak sih sebenarnya Mas Pemprov itu? Saya yakin bisa. Artinya anak muda saat ini bisa terlibat semuanya, baik dari lulusan kuliah dan pemerintah juga bisa bersama-sama juga membantu. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin sih kalau pada saat ini, Mas. Karena kuncinya kemauan ya. Ada kemauan. Itu loh, harus mau dulu. Mampu berarti. Mampu untuk membangun keduanya bersamaan mampu. Saya mampu. Kendalanya yang paling besar apa? Kalau dari catatan Mas Haris sampai saat ini deh, beberapa kali RDP, rapat dengar pendapat, hearing sama OPD. Kira-kira masalahnya apa? Kemauan lagi, Mas? Ya, semuanya punya ini ya, Mas ya. Sangat sulit saya mengutarakannya di sini. Semuanya punya dan masalah masing-masing ya. Sangat kompleks. Oke. Dan ini butuh duduk bareng kayaknya nggak sih Mas? Bareng dari kemauan bersama, dari hati yang ketemu hati untuk membicarakan soal ini. Berarti memang itu jadi problem utama yang perlu dibenahi ketika kita bicara Jawa Timur ini kan katanya mau jadi gerbang baru Nusantara. Gerbang baru Nusantara. Yang berhadapan langsung sama Nusantara kan Kepulauan Madura. Betul. Iya kan Mas? Berarti kalau visi itu ingin diwujudkan, ya ini dibenahi dulu. Betul. Dan itu butuh semuanya duduk bareng. Nggak ada yang punya ego sektoral. Betul. Kayak gitu Mas ya? Betul Mas. Forum-forum untuk memfasilitasi itu sudah mulai ada nggak Mas? Sudah ada sebenarnya Mas. Artinya dari pemerintah daerah ya.
Sumeneb. Saya berbicara 2 kabupaten, Sumeneb, Pamekasan. Mereka juga saat ini sering ngobrol dengan kita. Oke. Bagaimana solusi soal, anggaplah salah satunya jalan dulu, Mas. Hal yang paling gampang lah. Jalan ya. Karena kan memang kalau di Bandura, kalau nggak membangun jalan ini dianggap gagal. Kayak gitu. Oh, Iya kan, ya. parameternya di situ Parameternya ya. di sana. Oke. Walaupun tidak seperti itu kan ya. Harusnya lebih kompleks dari Lebih itu. kompleks bahwa Iya, iya, internet tadi yang dijelaskan ini sangat menjadi konektivitas dasar. Artinya kebutuhan internet juga sangat dibutuhkan juga. Tapi karena mereka sudah seperti itu parameternya, maka kita harus dukung juga. Dan kita terbuka, Mas. Walaupun mereka dari PU sumber daya air dibutuhkan pengeboran ini kayak dari lahan-lahan yang kekeringan, juga kita siap. Gas gitu ya. Siap fasilitasi. Ketika itu anggarannya ada di teman-teman DPRD untuk disetujui ya langsung. Langsung ya. Karena untuk masyarakat juga. Betul. Nah, berarti ini mendorong supaya teman-teman OPD risetnya lebih kuat nih. Betul. Tinggal juga kemauan dari pemerintah daerah. Mau enggak? Balik lagi kemauan nih. Iya. Kalau kita bicara kemauan ini agak berat loh, Mas. Niatnya. Iya, karena gini, teman-teman DPRD dorong. Yang didorong di handrem, Mas. Iya. Nggak jalan. Nggak Iya. jalan. Tiwas capek loh, Mas. Iya, betul. Tapi indikasi handrem itu ada nggak, Mas? Minta bocoran ya kan ceritanya. Minta bocoran ketika didorong nih. Tanpa menyebutkan OPD yang mana. Tapi ini malah ngehandrem, Mas. Iya. Entah dengan alasan apa. Ada nggak, Mas? Ya, ada lah. Ada, Mas. Ada lah. Tapi kan itu mungkin hanya soal politik ya. Oke. Tapi kan kita tidak ingin melihat di belakang hari. Tapi kita harus melihatkan masa depan. Kalau misalnya untuk kepentingan masyarakat secara luas ya. Kenapa kita harus melihat yang ada di belakang kita? Itu dia. Karena balik lagi ya, nggak eksekutif lah. Kita nggak usah lihat eksekutif, legislatif gitu kan. Goalsnya sama loh. Sama. Masyarakat loh. Masyarakat. Ya. Ya. Muaranya sama. Muaranya sama. Karena ya balik lagi, ini kan kita bekerja untuk masyarakat. Teman-teman di eksekutif, teman-teman di legislatif bekerjanya buat masyarakat. Iya, betul. Dimunculkanlah Will ya. Ngemotivasinya gimana tuh, Mas, biar mereka itu tergugah gitu loh. Ya tentu harus ini ya, harus punya niat yang tulus. Mereka juga dipilih oleh rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat ya kita harus penuhi. Harus penuhi. Tapi kalau kita bicara 5 tahun ke depan, Mas Haris ya, bayangan Mas Haris, masalah konektivitas ini akan jadi seperti apa? Ini tentu akan menjadi hal yang sangat kompleks ya, Mas. Bahwa konektivitas tidak hanya berbicara soal jalan tentu, tapi dari kebutuhan mendasar baik pendidikan, internet dan lain sebagainya ini harus jadi satu kesatuan. Bagaimana bahwa pikiran kita, bahwa terutama pikiran orang-orang Madura bahwa konektivitas tidak hanya di jalan, ya kan? Tapi juga hal-hal lain yang tentu menjadi percepatan dari berbagai sektor dan bidang kayak gitu. Maka saya yakin dengan kemauan dari masyarakat yang terus mendengungkan soal kebutuhan itu sehingga pemerintah bisa responsif, maka tidak ada yang tidak mungkin ini bisa terwujud. Oke, jadi masalah konektivitas ini di kacamata Mas Haris, masyarakat juga harus terlibat, harus mendengungkan itu. Karena kalau kamu diem-diem baik, gitu kan, diem-diem aja ya nggak jalan. Kadang nggak ke-capture soalnya masalahnya masih pemerintah provinsi itu nggak tahu ada masalah apa. Kamu harus terlibat, Mawar. Cara terlibat paling sederhana adalah dengan kamu share. Episode ini tuh kamu sebar seluas-luasnya supaya makin banyak yang tahu, makin banyak yang terlibat. Karena kalau mereka sendiri juga nggak jalan gitu kan. Betul. Pemerintah kita andalkan juga nggak jalan. Betul. Butuh effort banyak pihak. Dan kamu juga wajib buat like sama subscribe episode kali ini supaya apa? Supaya kamu tahu episode podcast Suara Rakyat selanjutnya ada apa lagi gitu kan. Terima kasih anyway Mas Haris, karena percakapan soal konektivitas malah ujungnya nggak cuman itu gitu kan. Nggak cuman bangun jalan. Nggak cuman bangun internet, tapi juga infrastruktur sosial. Itu juga gigit gitu kan. Terima kasih banyak Mas Haris. Sama-sama. Udah main di podcast Suara Rakyat. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Wajib karena lebih banyak ngobrol ini. Itu dia, karena masalahnya ternyata kompleks dan kamu juga harus terlibat ya, Mawar. Sekali lagi ini kamu nggak terlibat, ya nggak jalan. Butuh kamu juga. Terima kasih. Anyway, Fanner pamit, Mas Haris pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye bye.